my man. Sembari santai berantai di pantai, mari kita berjemur dulu biar kita eksotis bro. Jangan kelamaan dong guys. Laut sudah menanti mamen. Saatnya kita berenang, berselancar, dan bermain pasir sambil bercerita tentang karang, buih, dan angin. Dengerin ceritanya di Serser Gairah ya. Dan jangan lupa traktir kita di traktir.id/Serser Gairah. Selamat mendengarkan dengan santai, my man. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mbak Serser Gairah. Seru. Gak gila nih ya. Akur kan. 3 minggu ini kita absen loh. Ya. Kamu katanya kena TBC. Betul. Seriusan? Ranjul. Jangan betul-betul kamu mengaminkan doa yang jelek. Enggak itu. Tidak TBC teman-teman, tapi memang kita memilih untuk beristirahat sejenak. Karena si Wip sakit Bukan. jiwa. Enggak, memang minggu lalu saya tuh liburan sama anak dan istri saya. Mana? Kowe iki alasan terus apa nonu minggu ngarep ya le siaran. Minggu ngarep ya le siaran, aku minggu iki gak iso terus ya ngono. Enggak. Kalau minggu kemarin itu anak saya konser. Oke. Konser piano. Nah, 2 minggu sebelumnya itu saya Istrimu liburan. yang konser. liburan. Saya liburan. 2 minggu yang lalu tuh apa? Idul Adha bukan? Setelah Idul Adha kan minggu. Habis itu minggu. Baru minggu kemarin. Nah, kamu kurban enggak? Kurban. Terus? Habis itu kan itu hari Rabu ya. Apanya? Hari Rabu itu adanya. Rabu ya? Rabu. Nah, hari Jumatnya saya berangkat liburan. Oh, fucking shit. Oh, nyampe hari Senin. Sampainya kan Sampai itu Senin tanggal kemarin. 30, nyampainya tuh ya nampaknya itu ya Senin kemarin. Ini kita syuting. Tapping. Kita tapping pada saat hari Selasa tanggal 1 Suro loh. Ya, oh iya betul juga ya. Berarti kamu baru selesai liburan hari Senin kemarin. Betul. Karena Senin kemarin kan hari kejepit hitungannya. Betul. Kok banyak duit? Senin kemarin kejepit. Nah, Iya kan kan. hari Minggu. Hari Minggu Bukan libur. kejepit dong. Kejepit itu kalau ada hari. Sekarang hari Selasa. Oh, Senin kemarin. Iya, Senin kemarin. Sekarang hari Selasa tanggal 1 Suro. Ya. Pasti kamu belum dijamasi toh kamu. Belum. Nah, Belum nyuci keris. Nggak keris semua aja kamu harus dijamasi. Iya, saya liburan, teman-teman. Kok lama liburanmu 3 minggu? Enggak, dari tanggal 30 sampai tanggal 8. Jadi hampir 2 minggu ya. 2 minggu lebih. Cuti kamu dari kantor? Ya, cuti. Karena gini, jadi di kantorku itu, nah ini info juga, di kantorku itu kan ada jatah cuti sekitar 14 hari itu. 14 hari cuti dari kantor, terus ada tambahan cuti anniversary, tambah cuti apa gitu. Anniversary apa? Jadi setiap setahun sekali. Kantormu ulang tahun. Nah, kabeh wong ngerti nek ngono setahun sekali wong ulang tahun ki neng lumrahe ngono. Enggak, jadi setiap setahun sekali, setiap orang itu dapat 1 tambahan cuti. 1 hari. 1 hari. Berarti ya setahun 15. Jadi 15. Bilang aja cuti tahunanmu 15. Enggak, aslinya kan jadi kalau misalnya itu dikasih kalau saya anniversary gitu loh. Oh, kalau kamu ulang tahun. Kalau kamu enggak, kalau aku anniversary di kantor. Jadi misalnya aku masuknya September, jadi setelah September aku baru dapat tambahan cuti lagi. Oh, itu tapi hitungannya. renewal cutinya itu setiap Juli gitu, bayang nggak? Oh. Jadi 14 itu dikasih Juli, setiap September aku dapat tambahan 1 lagi. Oh, ngikut ini ya, tahun ajaran baru. Bener. Oh, iya. Nah, tempo hari. Kamu kepala sekolah apa gimana? Bukan. Kok ngikut tahun ajaran baru? Nah, tempo hari aku kan terakhir bulan Juni ini. Tempo hari itu sudah ndak musim sekarang, ndak modern, harus apa? digital. Tempo.co. Tempo.com. tempe.co. .co nggak pakai .com dia. Kalau .co yang bayar, Nah, iya, .com bayar. itu yang Bayar juga tapi murah. 119.000 per tahun untuk domain.com. Jadi di bulan Juni, jadi cutiku yang tahun lalu itu akan hangus gitu. Jadi aku harus menghabiskan. Kalau kamu kan dulu sempat cerita kalau di tempatmu cutinya harus dijadwalkan setahun ke depan mau ngambil kapan gitu kan, Cip? Untuk yang block leave. Untuk yang ngeblok 5 leave. hari. Ah, nah aku nggak ada. Jadi tiba-tiba
tiba-tiba Juni ini mau habis, jadi akhirnya aku blok untuk aku sekalian liburan. Iya. Kamu menelantarkan kami tapi. Enggak, cuman kamu. Karena buahnya di kantor gitu ditelantarkan. Aku telantarin. Kata siapa anak buahnya huri-huri ya. Yes. Kamu cuti masih kerja nggak? Kabib orang melebu. Sama sekali nggak dihubungi. Sama sekali. Aku cuman membalas chat dari bosku tok. Selebihnya nggak tak balas. Emang kulturnya kayak gitu, Enggak. gitu. Kulturnya kayak gitu. Cuma aku aja males aku. Enggak. Culture-nya nggak gitu, tapi buat aku lebih setuju bahwa kayak kalau kamu cuti ya nggak diganggu. Jangan diganggu. Wong kadang kita itu sudah ganti profil picture di WhatsApp. Tetap ditanya. Lagi cuti kan. Tetap pakai basa-basi dulu. Mas mohon maaf mengganggu cutinya tapi ini aprek. Iya, Kak. Tetap tak balas. Iya, itu tanya sama ini paling tak balas kayak gitu aja. Tanya sama ini. Enggak. Aku lagi di jalan tak. Kalau aku nggak balas, tak kasih auto reply gitu, John. Kalau misalnya gini aku bisa auto reply. Bisa auto reply. Yang WhatsApp bisnis tapi. Oh. WhatsApp iya bisnis. Tapi biasa kita auto reply kalau biasanya tak kasih list kalau apa kemana, kalau urusan ini ke siapa gitu. Jadi aku list gitu. Ya, bisa ya. Bisa. Tapi bisnis. Oh, harus bisnis ya. Nah, karena aku nggak pakai WhatsApp. Kamu pakai apa? Pakainya Slack. Ya, Slack. Oh. Itu kan ada auto reply kan. Nah, ini. Nek Slack terus ngono ki ora. Gelut. Kayak mana juga, misalnya pakai Teams gitu kan. Itu auto reply bisa toh. Nah, gandeng auto reply neng Teams, neng WhatsApp terus beli. Kan wong-wong kayak aduh ya Allah, ora ngerti unggah-ungguh. Iya. Itu tak auto reply. Terus pertanyaanmu tadi itu enggak tak balas. Jadi cuma dari bosku aja gini, ya Pak, nanti saya urus begitu masuk, aku bilang gitu. Oh itu. Kalau kamu, Seb? Jangankan cuti, hari libur aja masih di. Bukan cuti 3 minggu ini kamu ngapain? Oh, kirain masalah. Enggak, topik kita sekarang bukan soal cuti. Liburan. Tapi kita liburan kemarin. Kemarin ngapain? Cuti liburan. Tapi kalau mau dijawab soal misalnya kamu cuti nggak apa-apa. Pas cuti terus di WhatsApp ya nggak apa-apa. Ini lagi forum bebas, kita nggak cuma di WhatsApp. Tadi pagi aja saya suruh ngerjain presentasi tadi pagi. Hari libur lah. Kamu harus saya bilang, Pak, semalam itu keris saya habis mubeng sendiri. Ini kayaknya minta korban. Ubat. Ini kayak minta korban. Masih satu surah loh. Makanya. Nah, makanya terus kamu kerjain presentasinya. Kerjain besok presentasi ke Dekom. Sebentar, yang presentasi kamu atau siapa? Iya. Kamu presentasi Ke Dekom. Dewan Komisaris. Dewan Komedi. Ngeri ya. Saya kebetulan Septri langsung menghadap Dewan Komisaris. Oh, presentasi tentang apa? Tentang sistem manajemen. Oh, oke. Kirain presentasi tentang itu. Pertanggungjawaban. Sebutkan 7 alasan mengapa kami tidak harus memecatmu sekarang juga. Terus tapi yang nomor 7 bikin shock. Tuh, bikin gitu aja ya? Iya. Itu lah liburan aku mudik doang. Mudik ya, sempat mudik. Ini berarti anakmu libur toh, enggak? 3 minggu ini kamu mudik juga? Enggak. Yang pas Idul Adha. Oh. Yang pas kita dikecewakan si Wip itu. Kalau Idul Adha kan kita memang kemana-mana. Di rumah aja. Di rumah aja. Ini berarti barusan libur ya anakmu? Iya, kemarin Senin. Mulai Senin libur. Mau balik? Enggak lah, aku enggak bisa cuti udah. Lah istrimu maksudnya? Enggak. Di sini, soalnya biasanya mertuaku kesini nih. Oh ini? Enggak. Minggu depan paling. Oh datang. Mumpung mertuanya Septri belum kamu jangan libur-libur lagi rekamannya. Iya. Makanya nanti kalau ada mertuanya Septri gimana? Repot nanti. Minta jadi bintang tamu. Gak enak. Nanti curhat masalah guru kan ya, orang tua kan guru. Guru gajinya kecil. Oh, aku ada cerita nih. Jadi kemarin itu kan sebenarnya liburan ini sebenarnya udah dijadwal. Kayak setahun yang lalu udah dijadwal gitu bahwa tanggal segini. Kenapa kok bisa dijadwal tanggal segini, tanggal sekian? Karena di sekolah anakku itu biasanya dia di awal tahun ajaran itu mengeluarkan jadwal setahun gitu. Ya. Nah, jadwal setahunnya itu udah kelihatan bahwa dari tanggal 3 sampai tanggal 14 itu udah libur gitu. Terus ternyata ada perubahan jadwal di sekolah. Perubahan jadwalnya bahwa ujiannya itu diundur, jadi dimulainya tanggal 1 Juli. Karena sebelumnya dimulai tanggal 25 atau 26. Oh, berarti belum libur anakmu? Nah, waktu itu karena aku udah beli tiket, aku bilang, ini kayaknya nggak bisa nih, aku harus udah beli tiket dan udah prepare semuanya lah gitu. Kamu bilang ke gurunya? Ya, terus aku bilang, boleh nggak
ada waktu boleh nggak ujiannya disusulkan gitu. Akhirnya disusulkan kemarin 3 hari itu kayak ujiannya harusnya kapan? Kamis Jumat. Ujiannya harusnya tanggal 1 Juli. Juni. Juni. Sorry. Juli kan. Sorry. Tanggal 1 Juni. Banyakan libur ini. Iya. Nah, akhirnya disusulkan di tanggal kemarin kayak apa? 11, 12, 13 apa? Kamu tuh enggak ngaca sama dirimu sendiri. Apa itu? Kalau dulu kamu misalnya ujian akhir atau ujian tengah semester, nggak ada temen nyonteknya, bingung tuh kamu? Loh, anak saya pintar. Udah dapet contekan dari teman-temannya. Iya. Udah kasih tahu. Kemarin apa? Makanya aku usulnya jangan ujian duluan tapi ujian susulan aja. Biar kamu bisa nanya teman-temanmu ya. Jadi kemarin dia ujian sendiri kayak 3 hari gitu. Yang mana teman-temannya ngerjain itu dalam hampir 2 minggu ujiannya dipadetin. Dipadatkan. Ujiannya 3 hari, teman-temannya 2 minggu, dia 3 karena kan 3 hari. temennya tuh kayak sehari satu ini sehari 3 sehari 2 gitu. Oh ya nggak apa-apa sih selama udah punya jawabannya. Makanya kan enak. Jadi gitu. Nah kemarin ya intinya liburan aja. Mereka Jepang aku. Nah terus oleh-olehnya mana? Kamu meninggalkan kami 3 minggu ya. DVD. Oleh-olehnya ada di ingatan saya. Oke. Kancane iki saben minggu menyisihkan waktu gimana caranya supaya bisa rekaman. Iya. Ngerti-ngerti H-1. Cah, aku sesuk ra iso ya. Enggak min 1. Min 3. Oh iya. Kowe ngomongnya sering Jepang kowe. Wis mun. Ora itu ladao. Saiki ra ono oleh-olehe. Enggak ada itu. Enggak beli oleh-oleh. Nah, ngomong-ngomong masalah beli oleh, sebenarnya beli oleh-oleh itu wajib nggak sih? Nah, ini juga beraring nih. Kalau menurutku enggak wajib. Enggak wajib. Nggak wajib. Aku juga nggak suka beli oleh, tapi kalau sama istriku biasanya tuh nggak enak kalau nggak beli, betul. kalau nggak beli. Gitu. Nah, kalau nggak enak itu kan artinya ada preferensi pribadi yang istilahnya memang kepingin memperhatikan orang lain. Betul. Ya. Itu nggak apa-apa. Dalam artian kita kan kadang, terutama kita orang Jawa ya, kan memang suka sungkan, suka nggak enakan kayak gitu. Nah, ini agak samar juga batas antara kita memang benar-benar kepingin memberikan perhatian ke orang yang akan kita kasih oleh-oleh atau kita nggak enak. Ada satu lagi. Apa? Atau nanti dikira pelit. Nah, iya itu kan nggak enak. Kalau beda kalau nggak enak aja. Orang-orang kantor juga nggak dikasih oleh-oleh. Nggak tak kasih. Walaupun orang kantor tahu kamu liburan kan karena cuti lama gitu. Iya, aku bilang aku liburan ya. Iya. Aku liburan nggak bisa diganggu tak bilang. Ya itu wajar sih kalau aku juga kayak gitu. Kalau kantor nggak pernah ngasih oleh-oleh. Ya kalau misalnya memang kita liburan, ya aku juga nggak ngasih oleh-oleh gitu loh. Loh, kalau yang ngasih oleh-oleh kalau lagi ngapain? Kalau misalnya SPJ, dinas. Karena uang kantor. Karena uang kantor kan, gitu. Dan di sana kan istilahnya saya kadang kan namanya dinas, kita kan juga serawung sama teman-teman di daerah juga ya. Iya, mereka nitipin ya biasanya. Mereka nitipin juga. Terus ubi, kita singkong, pisang gitu. Palawija. Betul. Sawah tada hujan itu. Terasering. Padi gurau. Gugur rancah. Ya kayak gitu-gitu. Dan karena serawung kan otomatis saya lebih sering ditraktir sama teman-teman di jadi uangnya sisa banyak. Betul. Ya udahlah, namanya kamu dapat rezeki kan tetap harus ada dibagi-bagi. Iya. Tapi kalau misalnya kayak katanya si Wip tadi sebelum siaran. Nah, ini cerita saya. Apa? 3 minggu ini kan saya servis apartemen. Uang saya servis. Renovasi. Servis. Motor servis. Biarin lah, biar beda bahasanya ya. Masa enggak boleh ya? Enggak boleh sih. Enggak boleh. Beda. Ya udah saya servis itu untuk benda yang hidup, benda mati yang jalan. Benda mati yang jalan. Yang ada mesinnya itu diservis. Jadi apartemen saya ada mesinnya. Mesin apa? AC. Mesin komputer, mesin berarti AC, servisnya servis komputer, servisnya servis dispenser. Bukan servis apartemen. Apartemen nggak ada mesinnya. Lah, tapi kan apartemen saya dialiri listrik. Servis listrik. Terus benerin apartemen. Duit saya itu lumayan banyak habis. Kata Sip ya memang segitu gitu loh habisnya. Nah, ini dia tadi Sip bilang nggak apa-apa begitu kamu gajian, memang duitmu itu seharusnya dihabiskan. Supaya apa? Supaya kamu giat bekerja.
Dihabiskan langsung jadi, loh kok habis nih? Aku giat bekerja sampai akhir bulan. Biar dapat duit lagi. Oh gitu. Emang kalau nggak giat bekerja nggak digaji? Nah, itu kalau di tempat siwit mungkin seperti itu ya. Tapi kalau saya kan di PNS ya. Nggak Giat sama aja. Tahu sama tahu dong. Jadi saya anggap nasihat-nasihat tidak relevan. Nggak guna ya? Nggak guna. Oh jadi, tapi udah selesai apartemen John? Mungkin sekitar minggu depan karena aku beli Apa yang kurang? Interior. Ya apa bagian apanya? Aku beli TV baru. Oh, Beli TV baru. AC juga baru. TV 10 inch. Terus tablet gue goblok. Wah, TV. Tapi dulu TV saya zaman kecil tuh 14 inci loh. Kayak sama yang tabu. Enggak, dulu ada TV yang kecil banget itu. Tahu enggak? Iya, tahu. Yang di HP, yang di jam tangan juga ada. HP Mito itu dulu. Mito. Iya, tahu yang seginian untuk pos ronda biasanya. Iya. Beli TV berapa ini? 56, 72. Kecil-kecil. Apa John? Ininya John? Apa? Sama kayak Zeptro itu mereknya. TCL. Televisi cepat laku. Kenapa kok kamu milih TCL John? Aku ki tahu servis Toshiba. Neng tukang servis TV. Ya. Nah, ini saya enggak tahu nih jadinya nanti menjelek-jelekkan atau enggak ya. Ya, cuma masalahnya Ya kan di kembali itu aja ke sosial aja mereknya. ke Purna Jual kan. Masalah Purna Jual mungkin memang beda. Iya. Tapi secara kualitas kata si tukang servis, padha wae Mas, merek TV apa wae iki saiki penyakitnya padha kabeh. Oh, kalau rusak penyakitnya sama. Pasti segitu-segitu aja nanti umurnya terus rusaknya juga. Yang membedakan hanya masalah garansi sama Purna Jual itu tadi. Kalau misalnya sama-sama LCD ya sekitaran itu aja. Sekitaran itu aja penyakitnya. Kemarin aku kan beli TV, enggak kemarin sih, kayak 4 tahun lalu beli TV, aku memutuskan untuk LG. Karena LG? OLED. Oh iya, tapi LG. Organic OLED, kerasa bedanya. Sebelumnya LG udah 11 tahun tuh yang di bawah. Ya enak ya. Sebelumnya Samsung kalau nonton itu nggak tahu, bagus aja gitu rasanya. Kerasa nggak pening. Bagus John. Iya. Karena kalau LCD kan modelnya kamu punya panel LCD terus belakangnya ada lampunya toh. Kecil-kecil. Nah, OLED itu dia setiap LCD-nya itu organik sendiri. Dia punya itu LG. Cahaya, ya LG punya cahaya sendiri, jadi nggak ada lampu. Ada teman saya punya LG juga. Ini aku cerita pengalaman aja ya. Lagi gendeng maksudnya. Bukan. Aku serius gitu. Iya. Koncoku duwe LG juga. Ya LG. Nah, satu hari itu TV-nya itu cuma kelihatan hitam semua. Belum dinyalain. Sudah dinyalain. Tapi hitam semua. Terus akhirnya? Ternyata dia nontonnya dari belakang. Oke. Ya, itu pinter dalam arti yang berbeda memang. Karena saya tahu Zepri pasti nanya. Kamu pasti tanya, pasti belum dinyalain. Enggak, udah dinyalain kok. Cuma dia nontonnya dari belakang. Atau dia nonton tapi merem. Wah, merem nih. Gelap nih. Jadi itu kalau saya. Berapa TCL John kemarin John? Sekitar 40 inci ya. Iya. Sekitar 3,7 sampai 4 berapa gitu. Karena aku nyuruh, bukan nyuruh sih, minta tolong temanku yang nama dikit dapat yang 50. Apa? Nama dikit dapat. Dudukannya enggak pas. Oh, terlalu gede paling. Karena apartemen kan kecil sih. Ya. Ada batas. Memang ini enggak lebih kecil dari apartemenmu nih. Ora biasa nih, karena kan tempat naruhnya terbatas nih. Ya. Ada satu tempat memang khusus untuk TV. Betul. Nah, kalau untuk 50 dia udah mentok pintu sama pintu kamar sama pintu luar atau sama jendela gitu sih. Jadi kalau ini dibuka nanti mentok TV gitu. Nah, daripada begitu buka pintu nanti terus kena TV, besok ketika TV-nya saya nyalain saya nontonnya hitam semua. Mending tuku proyektor wae. Proyektor nembaknya kemananya? Tembok. Gitu. Ke langit-langit, John. Dari juga ya sambil tiduran. Oke. Tembok saya itu termasuk yang saya renovasi juga. Oh, diwarnani. Baik, bukan cuma diwarna. Ditebelin. Saya kasih rak semua kayak raknya Septri tapi ngelilingin. Jadi memang biar buku-buku saya itu ya di dinding aja. Iya. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya berarti nggak cuma cicak yang di dinding. Enggak. Buku juga. Diam-diam merayap nggak? Ya jangan dong. Jangan. Nanti saya kaget malam-malam kalau buku saya diam-diam merayap. Diam-diam meraba ya.
Kowe kelingan apartemennya Apim mbiyen ra? Aku lupa di mana, Kalibata apa ya? Iya, Nah, itu kan TV ini iso bukan Kalibata. kebagusan. Nah, Iya. TV ini kan iso diwolak-walik itu. Wolak-walik. Masuk kalau bisa hadap ruang tamu sama hadap kamar Ya, gitu. enggak tak gituin. Enggak gituin, oh ya. Soalnya kalau tempatku hadapannya ruang tidur kamar itu dapur, Oh. bukan ruang tamu. Jadi Berarti ya, saya bangun tidurku terus masak. enggak. Lah, langsung dapur. Sebelahnya kan ada kamar mandi juga. Oh, jadi mandi dulu. Kadang bisa cokil juga. Bangsa. Buta cokil, takil, ngemut pentung. Jual kail cepulin jaluk ambung. Tapi aku penasaran balik ke oleh-oleh tadi. Ini dulu. Saya tidak beli proyektor karena itu tadi. Dindingnya penuh. Ya kan langit-langit. Itu dia. Itu kalau sambil tiduran kan. Iya. Lah kalau sambil berdiri gimana? Loh gini, kalau kamu nonton bokep sambil tiduran sambil cokil enak. Matane. Astagfirullah. Oleh. Ya oleh-oleh mesti kalau tapi tadi udah dibahas sih. Kalau menurutku aku nggak wajib dan nggak kalau misalnya ada orang-orang pergi, aku nggak pernah atau hampir nggak pernah untuk minta Iya, enggak minta. oleh-oleh dong gitu-gitu. Tolong dong. Atau nitip. Misalnya kue nang Singapura misalnya. Jon aku nitip iki. Biasanya aku nggak pernah, kecuali kue sing nawari. Aku minta kene kue titip apa? Nanti Berarti kan juga enggak pernah nawari toh? nggak pernah nawari. Nggak pernah nawari. Atau kalau misalnya dititipin gini-gini, oke, nanti kalau aku lewat ya, tapi kalau nggak lewat aku nggak maksain gitu. Oh iya. Biasa Itu gitu. dia. Nggak ketemu tak Makanya tekokin. dia nggak ngasih tahu kita. Gue ketemu Mario Ozawa. Mario Ozawa. 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 Itu Subasa kalau Ozora. Oh, Ozawa. Oh iya. Ini saya tahu. Ini nontonnya cenderung hentai. Kenapa? Karena anime sama live action digabung langsung. Tapi live actionnya yang bokep. Kalau anime bokep kan hentai. Astagfirullah. Mario Gara-gara Ozawa. kemarin nonton itu Bokep. sepak bola Jepang. Lah sepak bola Jepang kok ingetnya Maria Main apa? Tsubasa Ozora, Tsubasa Kojiro Ozawa. Hyuga, Misugi. Main itu. Wakabayashi. Tanaka ada nggak Tanaka? Tak tes sekarang, kalau kamu benar-benar nonton Subasa, itu gelandangnya yang di tengah, Shingo Aoi atau Sora Aoi namanya. Sora kayak. Wis tuwek wis yo. Tuwek kowe bukaan Instagramnya saiki. Penyerangnya Tsubasa Amami. Nah iki tuwek tenan. Nah iki tuwek tenan iki. Kan Tsubasa. Iya. Dragon Screamer. Ika. Emang lagi dipancing orang langsung mutu apa ya? Astagfirullah. Yang tertahan. Ya tuh sejujurnya kemarin ada yang nitip, adikku nitip ini dong. Ya kalau lewat ya tak bilang. Adekmu bahkan. Iya, Pak Adikku. Nah, Kalau lewat. Makanya dia nggak ngasih tahu kita. Ini saya tahan-tahan dari tadi mau ngomong gini. Kenapa? Karena kalau saya nih misalnya tahu kamu ke Jepang dari jauh-jauh hari, saya nggak akan nitip, saya nggak akan minta. Kamu ikut. Maksa saya. Kowe ra gawaknya kampleng iki lho tekan Indonesia. Ayo, pilih mati yang kene apa urip nang Jepang sak umur urip ayo. Gue meh nitip apa? Meh maksa apa? Apa? Nek misalnya ngerti. Nah, itu belum saya pikirkan. Gandeng aku lagi ngerti kowe nang Jepang saiki. Makanya tapi- tepat keputusanku. Dia berarti bukan orang desa. Apa? Karena yang pakai dolar itu kan bukan orang desa. Kan pakai yen aku. Kan yang jalan-jalan ke luar negeri bukan orang desa. Tapi kan tetap aja dia pakai yen. Tetap orang desa dia. Oh, iya. Orang desa itu cuma nggak pakai dolar. Oh iya. Heeh. Jalan-jalan ke luar negeri Nah, kan nggak boleh. Luar negerinya mana dulu? Jepang? Swasta. Nah, Jepang boleh orang desa ke sana karena nggak pakai dolar. Oh. Yang nggak boleh itu orang desa jalan-jalan kemana? Singapura. Nggak boleh. Kausi. Australia nggak Australia boleh. dolar. Soalnya Australia itu negeri wool. Katanya. Ke Zimbabwe juga nggak boleh orang desa. Dolar Zimbabwe. Dolar Zimbabwe. Iya. Kayak gitu. Kanguru binatangnya. Katanya. Ini contoh lagu yang dibikin oleh orang yang belum pernah ke Australia. Oh iya. Iya, karena semua cuma katanya. Iya katanya emang. Kalau dia sudah pernah ke Australia, dia pasti nggak katanya. Oh itu yang bikin bukan yang bikin orang desa soalnya. Lah ya makanya itu dia katanya terus.
Kalau dia sudah pernah ke Australia pasti dia akan bilang antara nyatanya atau faktanya. Iya, benar oke. juga. Iya. Benar. Gitu. Benar. Makanya. Iya. Kamu sudah pernah ke Australia belum? Belum lah. Orang Makanya bisa. katanya. Emang. Makanya katanya. Katanya kan saya bilang katanya tadi. Lebih baik katanya daripada kamu katarak. Betul. Betul. Kalau yang lebih parah, kalau misalnya gue ngundang kayak Australia negeri bul, matanya. Wis gak ono bul saya kicu. Oleh-oleh apa yang orang pernah nitipin yang menurutmu itu repot? Aku nggak pernah nawarin sih. Tak pernah dititipin nggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Bukan saya, tapi teman saya itu pernah nitip ke temennya. Pas lagi ke Amerika. Nitip apa? Nitip pas iPhone launching. Oh, itu Beliin repot. iPhone? Tapi Ndas. harus pas launching karena memang pas ada launching di sana. Harus datang dia. Oh. Kok ngerepoti orang banget? Repoti banget toh. Ya Lah walaupun kenapa harus pas launching? nggak tahu ya mungkin gengsinya atau gimana. Kadang Iya, kayak, orang-orang yang ini aku dapat pas launching. Gitu. punya duit banyak itu kan Kan bisa aja bohong. suka aneh-aneh. Ya, bisa Saya juga. dapat sebelum launching. Nah itu kelihatan bohongnya. Saya punya orang dalam. Loh, kalau kamu kan bisa seperti itu untuk membohongi orang lain, kan? Tapi orang ini mungkin adalah jenis orang yang tidak bisa membohongi diri sendiri. Kok jadi filosof? Loh, kalau misalnya dia Filosofi. kalau misalnya dia bener-bener belinya, kok bener-bener beli. Kalau misalnya dia itu ternyata belinya bukan pas launching hari pertama iPhone di Amerika, itu kan akan membohongi nuraninya ketika Iya dia sih. bilang saya belinya pas iPhone launching hari pertama di Benar Amerika. juga sih. Iya. Jadi supaya dia tetap menjadi orang jujur, tidak apa-apa keluar duit banyak. Benar. Masalahnya ini ngerepotin temennya, walaupun ya dibayar juga sama dia. Iya. Kayak gitu itu yang paling nggak masuk akal yang pernah aku dengar. Iya. Ngomong-ngomong soal iPhone, Heeh. liburan paling menyenangkan apa yang teman-teman pernah lakuin? Hubungannya sama iPhone apa? Di sana pasti ada orang pakai iPhone. Tahu? Ada. Biasanya pas di toilet. Foto. Klik. Krek. Ya. Nah, yang penting kameranya yang Tiga bener-bener itu, gede, ya. ternyata. Selfie, mirror selfie. Ya gimana? Paling menarik apa? Pernah kamu alami? Kowe dhewe loh. Apa? Liburan ya. Liburan yang Bersama iPhone ya. Enggak harus bersama iPhone. Ayo Sep, kowe sih Wah, aku jarang liburan dia. Iya. Liburan biasa aja sih. Enggak apa-apa. Aku lebih seneng liburan Yang tuh berkesan. staycation. Yang berkesan apa menurutmu? Staycation paling berkesan nek menurutmu? Dor. Yo pas bulan madu. Oh iya. Bersama iPhone. Sama iPhone udah. Jadi dia iPhone sambil selfie Iya. dengan iPhone. Direkam sendiri. Bulan madu nanti tuh? Bali. Oh Bali. Kemana aja waktu itu? Kultur. Ke pantai-pantai. Ubud ya. Ke Ubud. pantai-pantai. Resort berarti? Nge-resort? Ke resort ya. Bungalow. Bungalow tuh. Tempat nginapnya model bungalow. Ya, kayak yang satu ini. rumah sendiri gitu. Bukan satu rumah sih, apa sih villa-villa gitu. Villa ya. Kalau bungalow biasanya lebih ke tempatnya jauh, tapi villa itu ada yang sebelah-sebelahan gitu tetap Iya, itu sebutnya villa. villa. Iya. Yang ada Kolam private renangnya, ya, private poolnya. gitu. Di Canggu ya itu ya. Ya kan berendam bersama. Di mana? Canggu. Aku lupa deh udah lama banget itu kan. Ubud. Kayaknya masih di deket Denpasar deh. Oh, Canggu. Canggu berarti. Canggu. Bisa jadi. Bisa jadi di Canggu. Atau Sunset Road gitu. Iya berkesan karena ternyata dulu pas kan masih awal-awal kerja, jadi duitnya belum banyak. Ternyata itu menghabiskan uang banyak. Sekali-kali pas bulan Gak apa-apa madu. biar Nggak kamu apa-apa. giat bekerja itu. Betul. Setelah itu kan giat kerja. Sekarang sukses, Iya. sukses. betul. Oh, jadi itu paling berkesan ya. Iya. Karena ya memang pas bulan madu ya. Sep. Iya. Berapa lama waktu itu? Sep? Sehari. 3 malam. 3 malam ya. 3 malam. 3 malam Berarti nih gue ada hari di 3 kamar malam. terus gue. Yoga dong. Plapluk Ya enggak. iPhone gue. Ya enggak di kamar, di kolam renang juga. Kolam renang juga. Betap di betap. Bangsat ya. Aku sih single loh. Ya, biar inspirasi, bisa jadi inspirasi. Biar kamu ngerasain nanti beli proyektor. Tetap aja karo tanganku dewe. Ya bisa beli yang model boneka. Itu harusnya saya titip itu. Iya, bisa juga sih. Real Hull. Nah, Real itu saya nggak Hull-nya mau Emi ya karena Fukada. saya bawa anak, istri, bandara nanti gimana kalau ditanya memang goblok Iya, kamu iya, itu. betul. Oh, itu berarti langsung berangkat waktu habis akad ya? Habis Iya, acara itu acara ini kan langsung berangkat berangkat besoknya ya. Kan cutinya seminggu tuh sekalian. Berarti aja. malamnya packing.
Malamnya packing. Oh, enggak blak-bluk gitu malam. Enggak capek ya? Capek, tapi benar capek. Iya. Capek ya? Ya coba rasain. Ya nantilah, saya belum nikah kok. Saya kan masih percaka. Oh iya. Masa sih? Kalau Dan gitu dong kamu. Tolong. Allah aja menutupi aib hambanya. Betul. Masuk kamu nggak menutupi aib temanmu? Saya nggak tahu aib teman saya. Saya cuma menerka. Kan bertanya tadi, masa sih? Oh iya. Enggak. Iya, aib teman kita. Oh. Aib Al-Hamawi. Abib. Oke, kamu gimana, Con? Apa itu? Udah nggak percaka? Tadi kan saya beri cerita. Iya, soal percaka nggak percaka. Iya. Bukannya soal liburan Nah, iya liburan. Ya. Percaka nggak percaka hubungannya dengan liburan. Oke. Korelasinya dengan iPhone juga. Jadi Ya. kalau Septri tadi cerita soal bulan madu, liburan saya bulan racun. Karena kalau madu kan di tangan kananmu. Racun di kanan. Racun di tangan Itu ada kiri. lagunya. Berarti gue coli Madu. kiri. Tahu mana yang akan kau berikan padaku. Berarti mau cokil ngot tangan kiri. Biar keracunan. Ku salah naik barusan. Nyanyi barusan. Nyanyi ya. Jadi liburan paling mengesankan, John. Liburan paling mengesan. Boleh waktu kamu dinas atau apa? Ya, kalau tapi dinas ya nggak libur dong, kerja. ya, siapa Masa tahu sih? itu dianggap berkedok liburan. kerja. Ya kan? Nah. Apa di mana? Ya boleh. Dan sebenarnya ini ya, kalau dibilang loh ya. Karena saya kan sempat dapat beasiswa waktu itu dan itu saya anggap liburan setahun. Oh iya itu mengesankan sih. sini ya menurutku. Itu Ya. yang paling mengesankan. Karena apa? Ya sebenarnya pun kalau saya ada libur panjang itu barang 1-2 hari, misalnya long weekend 3-4 hari, 1-2 hari itu pasti saya pakai buat ngulik sesuatu. Sama aja belajar iya, gitu betul. loh. Sama aja mempelajari sesuatu yang baru. Jadi ya, dan karena kebetulan itu tempatnya di lokasi yang jauh dari tempat tinggal saya, beda budaya, beda bahasa, ya mungkin itu bisa dibilang sangat berkesan sekali. Iya. Oh, yang beda-beda itu yang berkesan ya. Iya dong. Ya, karena itu suatu yang baru juga ya. Itu kan apa istilahnya anomali dari rutinitasmu selama ini. Iya, menurutku liburan yang benar itu liburan yang keluar dari rutinitas dan ada hal anomali. baru yang kamu gitu. alami di situ. Iya. Nek misalnya, ya mohon maaf ya Sep ya, kamu liburan terus mudik ke Cilacap atau Purwokerto. Iya. Dan setiap ada hari libur kamu Kesana seperti terus. itu. Ke Nusa Kambangan biasanya. Iya. Gue tilik apa wajib lapor gue. Pantainya bagus Oh. loh. Pandai bagus, John. Tak pikir dia wajib lapor. Masih pakai gelang kaki kamu. Enggak, maksudnya kalau cuma kayak gitu, buat aku itu bukan liburan sih. Liburan ya. Ya itu hanya rutinitas bahwa ketika ada waktu luang, saya pulang ke rumah. Iya. Iya. Kalau saya liburannya pengen itu cuma ya nggak ngapa-ngapain gitu liburan. Ya itu karena nge-break ini rutinitas. Iya, break rutinitas ya. Nggak ngapain itu liburan. Kalau aku ini camping di Lawu waktu itu. Ada di kaki Gunung Lawu. Oh iya, kayak aku pikir di kawahnya. Kawah Gunung Berapi. Meletup. Menurutku kenapa aku berkesan terus aku jadi ke-trigger sama yang kamu bilang John bahwa liburan itu nge-break rutinitas dan sesuatu yang baru. Yep. Nah, yang buat aku berkesan itu karena aku kesana tuh kan aku berempat gitu. Berempat kesana naik motor terus ngelewati jalan yang menurutku tuh bagus. Melewati lembah. Ya kayak Ninjatori. Mendaki gunung, lewati lembah dulu. Mendaki gunung dulu baru lewati Iya, lembah. mendaki gunung dulu lewati lembah. Benar. Nah terus kan waktu itu hari Jumat. Kita berangkatnya Jumat terus. Dan nggak Jumatan karena alasan Nah musafir. ini nih. Enggak Jumatan. Jadi ada satu kayak masjid. Aku lupa dulu desa apa gitu kayak di satu lembah apa. Desa gitu. Penari bukan? Mungkin ya. Di situ terus Jumatan. Menurutku tuh masjidnya sederhana dan bagus, bukan bagus sih, scenery-nya bagus karena biasanya kan di Jogja yang hiruk pikuk rame gitu kan. Scenery ngomong pemandangan wae angel bocah iki. Layoutnya bagus. Layoutnya bagus. Kamu pikir sampul majalah? Nah, terus di sana khutbahnya bahasa Jawa, yang Jawa kromo gitu loh. Kuwi ora gur ning anu, nang masjid sampinge omahe Awik iki nek Jumatan yo nganggo basa Jawa. Nah, ya maksudku itu kan salah satunya. Itu jadi kumpulan cerita yang menurutku itu berkesan buat aku gitu loh. Terus malamnya nginep di Kowe nek dolan Hotel omahe bintang Awik 5. ora tau Jumatan mesti itu. Dolan ning gone Awik ora tau Enggak, Jumatan. kemis nih di tempat tahu ya. Oh iya, Dek. Nah, menurutku itu berkesan setelah sekian banyak. Terus sekarang aku mikir, aku loh,
selalu menyisihkan setiap bulan gaji itu untuk uang liburan gitu. Jadi biar dipaksa sebisa mungkin setiap tahun itu setahun sekali iya, ke kemanapun ke luar angkasa. bisa jadi. Bisa jadi kalau dia nanti udah punya duit buat SpaceX. Oh iya. Jadi karena menurutku ya itu ya Tapi penting aja liburan. Bagus sih, maksudnya termasuk ketika kamu punya anak, kamu mengenalkan mereka bahwa ada hal-hal yang berbeda dari kehidupan sehari-harinya di keluarga. Aku pikir itu bagus. Iya. Kayak gitu. Iya. Luar negeri liburan ke Trisakti gitu kan. Swasta. Kalau aku pilihan yang unta. Oh ya enggak apa, yang penting swasta. Luar negeri yang penting. Oh ya no game terus lah negeri. Iya. Tapi Eropa bagus sih, John. Bukannya aku nyombong ini, tapi dulu kan sempet kamu kalau mau cerita Eropa, jangan ngadep ke aku, ke Septri. Ya, gimana Eropa? Bagus gak? Bagus ya? Katanya kan. Belanda negeri kincir, katanya. Nyatanya memang sih. Nyatanya. Tapi nggak di Belanda aja, waktu itu aku ke Belgia juga banyak. Berapa hari di Eropa? 10 hari. 10 hari. Makanya jangan ngadep ke aku. 10 hari sih. Aku 18 bulan Lama ya? hidup di Eropa. Lama sih, 10 hari. Iya. Jadi waktu tapi yang paling menurutku aku berkesan 2 kota. Yang pertama di Bruges di Belgia, yang kedua di Praha di Ceko. Red light apa sih Oh, yang Amsterdam iya. itu apa? Ya, Amsterdam, red light, ya. Menurutku 2 itu karena aku Red light. bukan. Oke. Bruges sama Belgia sama si Praha di Czech. Oh, Praha yang sering di itu ya film-film. Ya. Iya. Agen-agen itu ya, biasanya ada Praha. Surat dari Praha. Ya itu Ya. novel ya. Itu menurutku bagus. Film Ada novelnya atau itu? Enggak Dari tahu. novel. Dari novel. Dari novel Baswedan. Penyidik KPK. Tapi aku tuh sempet ada satu yang nggak sempet juga di Belgia itu ada kota namanya Gent, Gent. Oh, iya. Gitu. Kata itu bagus juga ya. Oh iya. Sama di Belanda itu ada kayak satu kota. Cuma 2 itu aja kamu, Belanda sama Belgia. Enggak, Belgia, Belanda, sempet ke Rumania. Luxembourgnya enggak sempet. Enggak sempet. Oh juga pernah itu. Segitiga itu. Luxembourg pernah lewat Google Map. Kan ada street view. Iya. Jalan-jalan itu ya. Lihat situ ya. Iya. Iya. Swiss sempat. Swiss di mana? Zurich? Bukan. Bang Yang Swiss, ada Bang danau Swiss. itu apa? Danau Toba. Oh situ Gintung kali. Saya sayang loh kamu nggak ke Zurich. Iya. Museum Vivan di situ. Iya, nggak sempat waktu itu. Dia kan cuma- bukan pecinta bola sangat, jadi nggak terlalu. nggak terlalu. Tapi yang aku lama di situ di Bruges sama di Ceko. Iya. Ceko, Ya itu Iya, Praha. Ceko Praha. Ibu kotanya. Katanya. Enggak, kalau buat saya faktanya. Faktanya. Buat si Wib juga nyatanya seperti itu. Iya. Kalau kamu kan cuma denger cerita. Betul katanya makanya. Belum empirik pengalaman. Belum. Baru lewat Google Maps ya. Kadang lihat traffic, di Ceko lancar ya nggak kayak Jakarta. Iya, benar. Tapi kalau di Jakarta Google Map-nya juga macet. Macet lah. Oh iya. Brengsek ya. Aku nggak jalan-jalan itu lewat Google Maps itu. Kok nggak jalan-jalan? Susah banget jalan itu. Macet ternyata. Street view-nya macet. Nggak bisa jalan. Nggak ada internetnya mati ternyata. Liburan iya ya. Jadi ya gitu sih. Nek apa namanya? Tapi sekarang memang makin susah gitu kayak karena ya Dolar naik. Bukan itu karena waktunya lebih ke waktunya. Kalau aku pengennya Kalau liburan uang mah nggak masalah ya. nggak masalah, kaya aku soalnya. Nggak, maksudku waktu itu jadi susah karena aku nggak suka liburan di masa-masa liburan gitu. Karena Karena padat dan rame rame. ngantri kan. Aku juga sama tuh. Mm-mm. Jadi kalau bisa liburan tuh ya pas cuti gitu, yang lain pada masuk aku. Iya, pengen gitu yang lain. Cuti Pak. liburan sambil kerja. Ya, enggak Gimana juga sih. liburan sambil kerja? Cuti kan sambil kerja. Oh iya kamu. Anak dia. Iya. Nah, Benar. Tapi kamu pernah gitu nggak sih kayak misalnya kamu cuti ya kamu kayak si John tadi atau kayak aku kayak yang nggak menjawab aja nggak? Pernah sering. Oh iya bagus toh. Ya, kalau bosku udah nyuruh besok presentasi ya nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi kan itu berarti kamu yang akan presentasi kan kalau kasus ini. Iya. Ya maksudnya kan artinya ini penafsiranku tapi nanti kamu klarifikasi. Maksudnya gini.
ini si bos Septri cuma hanya ngasih tahu bahwa Sep Enggak ngasih tahu. setelah- Sebenarnya dia ngebagi aja, harusnya dia. Heeh. Cuma dia nge ini aja apa namanya? Ngedisposisi aja. Oh, Tapi presentasinya besok kan. Besok iya. Maksudnya tak harus pikir presentasinya itu sebenarnya memang untuk kepentinganmu. Untuk sudah kepentinganmu bukan? dijadwalkan. Bukan. Bukan. Kepentingan organisasi. Kepentingan organisasi. Oh, tapi berhubungan dengan karirmu, kan? Aku sih nggak peduli karir ya. Oh, iya. Iya. Enggak maksudnya gini, tadi tuh Pedulinya aku gaji. tadi tuh aku mau bilang bahwa ini bos hanya sekedar menyuruh bahwa besok kamu tuh presentasi. Masalah kamu mau menyiapkan diri hari ini atau besok Terserah subuh ya kapan. terserah kamu gitu loh. Iya kalau bisa kayak gitu. Aku rencananya emang Rabu paginya tak siapin itu. Mm-mm. Tapi ya bosku itu, Sekarang ya, ya maksimal siang ya gitu. Apanya? minta bahannya Presentasinya selesai bahannya. sekarang. Kan disetor ke dia dulu. Walaupun kamu yang presentasi. Iya. Oh. Gitu. Difilter dulu, John. Filter dulu. Oh, iya. Itu gudang garam. Di Samsu sih kemarin. Di Samsung nggak unfilter. Iya Ada yang filter. Oh iya. Di Samsung coklat ya. Ya itu kalau yang gitu agak nyebelin sih. Tapi kalau hanya sekadar misalnya kalau aku ya dibilang Mas Ito besok presentasi ini. Oh ya, siap. Nah, caranya terserah saya kalau itu mau saya kerjain iya. sekarang atau mau saya kerjain besok pagi atau besok saya goso tanpa Tanpa bahan slide. PowerPoint ya nggak masalah. Iya aku juga. Oke gitu. Aku nothing tulus ya mau nggak ada yang dipresentasiin ya ngomong aja juga nggak apa-apa. Karena yang di present juga yang sehari-hari kamu Ya kerjakan. sehari-hari Iya. saya kerjakan, saya tahu banget apa yang saya lakukan gitu. Kalau misalnya nanti coba saya agak bingung coba kasih gambar, saya ambil spidol. Iya. Coret-coret di TV-nya depan. dicoret-coret. TV-nya Di mukanya tuh. Ini loh, halo, ini loh. Lah ini. kantornya dia. Itu TV-nya belum pakai smart TV. Betul. Nah, tuh. Ya, ini yang udah smart ya. Dia masih TCL itu. Iya. Ini TV-nya tak bawa ke kantor biasa. Oke, ya udah. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf kita libur 3 minggu karena memang itu kebutuhan kita sendiri. Ya, Selamat sore. Wassalamualaikum. kebutuhan si Wibding saya ralat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah sore. Waktunya sunset. Yo mamen, udah sunset nih. Waktunya ngobrol bareng temen-temen nih. Walau malam udah gelap. Habis ngobrol, jangan lupa tidur karena sudah sunset. Lupakan semua beban berat dan kita nikmati malam ini dengan gairah baru untuk